Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tunggu sebentar, kamu belum bisa pergi dulu. Sebuah suara datang dari belakang, dan untuk sementara menghentikan langkah Xiao Ce. Xiao Yulong berjalan cepat menuju Xiao Ce dan, pada saat yang sama, berkata dengan wajah lurus, semua orang tahu bahwa Xiao Ce baru saja menikah 4 hari yang lalu, dan orang yang dinikahinya adalah kecantikan nomor 1 di kota awan terapung, keluarga Xia. Putri yang berharga, Xia Qingyue. Tapi, semua orang tidak boleh melupakan alasan Xia Qingyue menikah dengan Xiao Ce. Itu karena putra tetua kelima, Xiao Ying, telah menyelamatkan nyawa Xia Qingyue di masa lalu. Alasan pertama adalah untuk melunasi hutang budi, dan alasan kedua adalah untuk menghormati pertunangan 16 tahun yang lalu. Tapi apakah itu untuk membayar hutang budi, atau menghormati pertunangan, yang seharusnya dinikahinya adalah putra kandung Xiao Ying, dan bukan bajingan yang bukan keturunan klan Xiao, yang muncul entah dari mana. Kata-kata Xiao Yulong langsung mengingatkan semua orang, fakta bahwa Xia Qingyue menikah dengan Xiao Ce adalah karena perjanjian yang dibuat 16 tahun yang lalu. Karena Xiao Ce bukan lagi anak kandung Xiao Ying, maka pernikahan itu justru merupakan kesalahan mutlak. Dan karena itu adalah kesalahan, seharusnya Xiao Ce tidak menoleh ke belakang, dan menjawab dengan dingin, Xiao Yulong, bukan urusanmu untuk ikut campur dalam urusan pernikahanku. Tidak, ini urusanku. Xiao Yulong menyeringai dan berkata, saat ini, seluruh kota awan terapung tahu bahwa wanita cantik nomor 1 telah menikah dengan klan Xiao kita. Setelah hari ini berakhir, seluruh kota juga akan tahu bahwa kecantikan nomor 1 ini sebenarnya tidak menikah dengan klan Xiao, tetapi dengan anak haram yang telah diberi makan sia-sia oleh klan Xiao selama 16 tahun. Dan itu akan menjadi sebuah lelucon besar. Mengalihkan pandangannya, dia melihat ke arah Xia Hongyi yang diam yang berdiri di belakang. Yulong meninggikan suaranya lagi dan melanjutkan, Tuan Xia, dari apa yang Yulong dengar, kamu dan Xiao Ying pernah bersaudara bertahun-tahun yang lalu, dan mungkin itu adalah keinginanmu untuk menikahkan putrimu dengan Xiao Ce. Namun kini kebenaran terungkap, bahwa Xiao Ce ini sebenarnya bukan putra Xiao Ying, tapi hanya anak haram yang dijemput entah dari mana. Aku kira kamu pasti merasa berkonflik di hatimu dan kesulitan menerima ini sekarang. Xia Hongyi tetap diam, tetapi ekspresi wajahnya memang terlihat agak buruk. Dan pada saat ini, murid-murid klan Xiao lainnya yang tidak tahan melihat pernikahan Xia Qingyue dengan Xiao Ce akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka dan mulai berteriak. Xiao Yulong benar, Xia Qingyue adalah anggota klan Xiao kita, dan sekarang kita tahu bahwa Xiao Ce bukan anggota klan Xiao kita, pernikahan itu harus dibatalkan. Tetua kelima jelas tahu bahwa Xiao Ce bukan salah satu dari kami, namun dia tetap melanjutkan pernikahannya. Ini hanyalah penipuan pernikahan yang tidak tahu malu. Sampah tak berguna ini, Xiao Ce sejak awal tidak cocok bersama Xia Tiyue. Cepat batalkan pernikahan ini dan usir dia dari klan Xiao. Tuan Xia, tolong katakan sesuatu, apakah kamu tidak marah setelah dibohongi oleh tetua kelima dan Xiao Ce selama bertahun-tahun? Apakah Anda akan membiarkan pernikahan putri Anda hanya menjadi lelucon? Sarkasme, kritik, kegembiraan, hinaan, dan bahkan suara orang yang mengipasi api terdengar. Orang-orang yang iri dengan Xiao Ce yang menikahi Xiao Qingyue akhirnya menemukan jalan keluar untuk melepaskan amarah mereka, dan dengan setiap teriakan, hinaan itu semakin terdengar, menusuk dari yang terakhir. Karena mereka semua dianggap berada di pihak yang benar, masing-masing dari mereka terus mengkritik dengan wajah tegak, seolah-olah mereka berada di persidangan yang sama. Saat ini, Xiao Yunhai memberikan keputusannya dengan wajah dingin, Xiao Ce, kamu telah mendengar semuanya. Anda tidak berhak menikahi putri berharga klan Xia.
Agar klan Xiao kami tidak menjadi bahan tertawaan kota awan terapung dan mempermalukan klan Xia, serahkan surat nikah sebelum Anda meninggalkan klan Xiao kami. Xiao Ce tidak berbicara saat dia merogoh dadanya dan mengeluarkan akta nikah, dia selalu membawa akta nikah ini bersamanya. Ini karena jumlah orang dalam klan Xiao yang ingin menghancurkan sertifikat ini terlalu banyak. Begitu Xiao Yulong melihat akta itu, dia bergegas ke arahnya dengan maksud untuk merebutnya, namun Xiao Ce hanya bergerak ke samping dan meletakkan akta nikah itu ke tangan Xia Qingyue. Xia Qingyue tanpa sadar memegang sertifikat itu, seolah sedang kesurupan. Sebagai suami istri, keputusan harus berpisah atau tidak, harus selalu ada di antara kita. Bahkan para dewa pun tidak berhak ikut campur. Saat Xiao Ce memandang Xia Qingyue, suaranya yang dingin mencapai telinga semua orang. Setelah itu, dia melunakkan suaranya sambil dengan lembut menatap ke arah Xia Qingyue, tetapi saat ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi surat nikah ini, jadi saya hanya dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda masih ingin menjadi istri, maka peliharalah dan lindungi. Jika Anda ingin mendapatkan kembali kebebasan Anda, maka hancurkan segera. Xia Tiyue, meskipun ia kehilangan sebagian harga dirinya sebagai laki-laki dengan menyerahkan tanggung jawab surat nikah dan keputusan kepada Xia Qingyue, pada saat itu, ia tidak punya pilihan lain. Ketika dia melihat Xia Qingyue yang pendiam memegang erat surat nikah, dia tersenyum tipis dan mengangguk. Dia melirik Xiao Lai, Xiao Lingqi, dan Xia Hongyi untuk terakhir kalinya, lalu berjalan menuju pintu masuk utama. Dia tidak pernah menoleh ke belakang saat dia melangkah keluar dari Xiao Clan, dan menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Ce bukan siapa-siapa, dan selalu begitu sejak awal. Bahkan di antara klan Xiao, dia adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Sekalipun pidatonya hari ini telah memukau banyak orang, namun tetap tidak mengubah kesan orang terhadapnya selama beberapa tahun terakhir. Karena kepergiannya hanya masalah kecil, paling-paling itu membuat mereka menertawakannya untuk sementara waktu. Seketika, semua perhatian mereka terfokus pada surat nikah di tangan Xia Qingyue. Nyonya Xia, saya berasumsi Anda pasti marah setelah mengetahui kebenarannya. Xiao Yulong berjalan mendekat ke Xia Qingyue, tertawa sambil melanjutkan, Xiao Ce tidak hanya menipu klan Xiao kita selama 16 tahun, tapi juga menyeret klan Xiamu ke bawah juga. Tapi tidak apa-apa sekarang, Nona Xia hanya perlu merobek akta nikah di tangan Anda dan apapun yang terjadi sebelumnya akan hilang begitu saja. Seluruh Floating Cloud City akan memahami dan mendukung keputusan Anda. Dengan bakat dan kecantikanmu, pasti kamu bisa menemukan seseorang yang 1000 kali lebih baik dari Xiao Ce. Sejak penampilan Xiao Yulong yang memalukan, Xia Qingyue selalu merasa jijik terhadapnya, dan pada saat ini, dia bahkan lebih merasa jijik daripada sebelumnya. Dia dengan dingin menjawab, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan suamiku? Orang luar tidak punya urusan mencampuri urusan kita. Kulit Xiao Yulong tiba-tiba berubah warna, banyak warna kulit lainnya juga berubah. Hampir semua orang berpikir bahwa Xia Qingyue hanya ingin membayar hutang budinya dan terpaksa menikahi Xiao Ce untuk memenuhi perjanjian 16 tahun yang lalu. Jika tidak, dengan bakat dan penampilannya, mengapa dia rela menikah dengan sampah yang tidak ada gunanya ketika dia bisa memilih sejumlah pria muda berbakat? Mereka mendapat kesan bahwa Xia Tiyue tidak akan segan-segan merobek-robek akta nikahnya, namun siapa sangka bahwa dia akan mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang dikatakan Xiao Ce dengan tekad, dan tetap memanggil Xiao Ce, suami. Wajah Xiao Yulong menjadi warna merah hati babi. Ini sama sekali berbeda dari permainan yang dia harapkan akan terjadi. Sekarang Xiao Ce telah diusir dari klan Xiao, sebenarnya Xia Qingyue tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Xiao lagi. Jika dia tidak merobek surat nikah, klan Xiao pada dasarnya tidak punya hak untuk memaksanya.
Mata Xiao Lai yang tak bernyawa tiba-tiba bersinar dengan kemegahan, dan tatapannya ke arah Xia Qingyue menjadi sangat lembut. Di bawah tekanan dan nyanyian klan Xiao, dia malah mengucapkan kata-kata itu, jadi tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia bisa dianggap tidak mengecewakan Xiao Ce, setidaknya, dia membela harga diri Xiao Ce yang terakhir. Bahkan Xiao Lingqi, yang selalu memiliki permusuhan yang tak terkatakan terhadap Xia Qingyue merasakan rasa terima kasih yang tulus padanya. Xia Hongyi yang diam sepanjang waktu menganggukkan kepalanya saat ini, dengan ekspresi sangat senang muncul di wajahnya. Kulit Xiao Kuangyun juga menjadi pucat. Jika Xia Qingyue tidak merobek akta nikah, akan lebih sulit untuk mendapatkannya. Ini karena di belakangnya, ada pengawasnya, Xiao Mosan, wakil pemimpin aula disiplin Sekte Xiao, yang kuno, ketat, dan juga seseorang yang bahkan dia takuti. Dia datang bersama Xiao Kuangyun kali ini untuk pertama-tama melindunginya, tetapi kedua untuk mengawasinya, dan mencegahnya melakukan apapun yang akan menodai reputasi Sekte Xiao. Xiao Mosan mengizinkannya untuk menggoda sesuka hatinya, namun dia tidak akan pernah mengizinkannya mencuri istri orang lain, bahkan jika dia adalah putra kandung dari Master Sekte, dia tetap akan ikut campur. Namun, dia masih seorang tuan muda dari Sekte Xiao, bagaimana mungkin dia tidak mampu menangani putri saudagar dari kota awan terapung. Dia menurunkan alisnya dan dengan tegas memerintahkan, "Masalah ini bukan keputusan yang Anda ambil. Pernikahan ini telah mempengaruhi reputasi klan Xiao, dan karena klan Xiao berasal dari Sekte Xiao, ini berarti juga memengaruhi reputasi Sekte Xiaoku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasi Sekte Xiaoku. Xiao Ba, pergi dan hancurkan akta nikah untukku." "Iya, Tuan Muda." Xiao Kuangyun dengan paksa melontarkan alasan yang tidak masuk akal, tetapi tidak ada yang berani membantahnya. Xiao Mosan juga tidak mengambil tindakan apapun. Xiao Ba menanggapi perintah tersebut dengan melompat turun dari panggung dan menyerbu ke arah Xia Qingyue, sasarannya, akta nikah di tangannya. Bahkan jika dia hanyalah pengikut Sekte Xiao, siapakah di kota awan terapung yang mampu menghentikannya? Sama seperti semua orang mengira akta nikah di tangan Xia Qingyue tidak dapat diselamatkan, suara mendesing tiba-tiba turun dari langit, disertai dengan gelombang angin yang sangat dingin. Bahkan sebelum Xiao Ba mencapai lantai, dia sudah terlempar ke belakang, dan tergeletak tak sedap dipandang di atas panggung. Dia terus berbaring di lantai, gemetar, dan tidak bangun. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat lapisan es tipis mengelilingi seluruh tubuhnya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang berseru kaget. Xiao Mosan yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas ke arah langit. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan dingin datang dari atas. "Sekte Xiao benar-benar menjadi semakin mampu ya, sedemikian rupa sehingga kamu bahkan mulai ikut campur dalam urusan pernikahan muridku. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan itu?" Di langit biru dengan awan putih sesekali, ada seorang wanita mengambang, berpakaian lengkap putih, yang memandang rendah kerumunan dengan mata dinginnya. Dia memiliki kulit seputih salju dan bibir merah terang, kecantikan dengan kulit yang halus dan cerah. Dia memiliki keanggunan tiada taraf dan kesucian murni, seperti peri yang turun dari istana di bulan. Pada saat yang sama, dia menyerupai teratai es yang dingin, sombong, dan tidak ternoda. Meskipun ciri-cirinya sangat berbeda, sulit bagi siapapun untuk memastikan usia sebenarnya. Dia tampak berusia 20-an, dan kemudian berusia 30-an, namun masih tampak remaja juga, sepotong kristal es yang berkilau dan tembus cahaya melayang di sekujur tubuhnya. Dia seperti peri, melamun dan sangat cantik. Pemandangan indah di langit membuat semua orang tercengang, teriakan gemetar terdengar di tengah kerumunan. Teknik mengambang yang mendalam. Itu adalah teknik mengambang yang mendalam.
Teriakan ini seperti bom yang dijatuhkan ke semua orang, dan menyebabkan rahang mereka terbuka lebar saat mata mereka hampir keluar dari rongganya. Perubahan besar dalam ekspresi terlihat di setiap mata mereka. Itu benar, wanita di langit itu jelas-jelas melayang tanpa bantuan benda apapun, atau makhluk terbang apapun. Dia murni menggunakan kekuatannya sendiri untuk melayang di langit, dan satu-satunya orang yang bisa melayang di langit, yang seharusnya menguasai teknik mengambang mendalam, setidaknya harus mencapai tingkat alam mendalam langit. Wanita di langit ini, sebenarnya adalah seorang praktisi dari alam mendalam langit yang legendaris. Awan beku, 7 peri. Xiao Mosan berbisik pelan ketika pikiran dan tubuhnya mulai menegang dan ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa katamu? Xiao Kuangyun yang mabuk oleh wanita di langit, tiba-tiba tersadar setelah mendengar 4 kata 7 peri awan beku. Ketujuh wanita ini adalah alasan mengapa Frozen Cloud Asgard menjadi salah satu klan teratas. Mereka adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh ayahnya. Rumor mengatakan bahwa dalam 7 peri di awan beku, kekuatan terdalam yang paling rendah sudah ada di alam mendalam langit. Dan yang terkuat di antara mereka, dilaporkan sudah setengah jalan menuju Emperor mendalam realem. Posisi Sekte Xiao selalu berada di bawah Frozen Cloud Asgard karena keberadaan Frozen Cloud Seven Fairies. Selama 3 musim berturut-turut di turnamen ranking Blue Win, Sekte Xiao selalu kalah dari Frozen Cloud Asgard. Tuan muda, dia berada di peringkat kelima di antara 7 peri awan beku, Chu Yueli. Aku tidak tahu kenapa dia muncul di sini, tapi bagaimanapun juga, jangan menyinggung perasaannya. Bahkan jika 10 orang dariku berkumpul, aku tetap tidak akan bisa menang melawannya. Xiao Mosan berbisik pelan. Dia jelas tahu seperti apa sebenarnya Xiao Kuangyun yang bejat itu. Jika dia membuatnya marah dengan mengungkapkan sifat mesumnya, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mosan, bagaimana mungkin Xiao Kuangyun berani bersikap sombong? Dia dengan cepat menahan kesombongannya dan mengangkat kepalanya untuk berbicara. Jadi sebenarnya itu adalah pericu dari Frozen Cloud Asgard, nama junior ini adalah Xiao Kuangyun. Tidak sengaja bertemu denganmu di sini adalah keberuntungan besar Kuangyun. Tapi, mengapa pericu memutuskan untuk secara pribadi turun ke kota awan terapung kecil ini hari ini? Mungkinkah ini masalah penting? Ayah selalu berceramah untuk bersikap sangat sopan jika bertemu peri dari Frozen Cloud Asgard. Jika ada yang bisa saya bantu, pericu tidak perlu ragu untuk berbicara. Setelah mendengar kata-kata Frozen Cloud Asgard dari mulut Xiao Kuangyun, semua orang langsung terpana. Kota awan terapung kecil ini telah menerima perhatian dari peri. Biasanya, bahkan sekte kelas 3 pun menganggap tempat ini sebagai penghinaan, tetapi hari ini, tidak hanya anggota sekte Xiao yang datang, bahkan Frozen Cloud Asgard pun mengirim orang. Tidak mengherankan jika wanita ini tampil dengan cara yang luar biasa, karena dia memiliki kecantikan yang luar biasa, dan juga menggunakan teknik mengambang yang mendalam. Dia sebenarnya adalah orang dari Frozen Cloud Asgard, dan statusnya di Frozen Cloud Asgard sama sekali tidak rendah. Kalau tidak, Xiao Kuangyun, sebagai putra Master Sekte Xiao, tidak mungkin bersikap hati-hati dan sopan seperti ini. Mengapa saya datang ke sini? Chu Yueli dengan dingin menjawab, Sekte Xiao bahkan menindas muridku, jangan bilang padaku bahwa kamu ingin aku menonton diam-diam dan membiarkanmu mempermalukannya. Muridmu. Xiao Kuangyun menatap kosong sebentar, lalu setelah itu dia memasang ekspresi ketakutan, Chu peri, murid yang kamu bicarakan. Mungkinkah, Xia Qingyue? Saat dia mengatakan itu, Xia Qingyue berjalan ke arah Chu Yueli dan dengan hormat berkata, Tuan. Satu kata sederhana itu menyebabkan wajah Xiao Kuangyun mengejang saat Xiao Yulong benar-benar linglung. Seluruh klan Xiao dan berbagai bangsawan di kota awan terapung semuanya terdiam,
terkejut hingga jantung mereka hampir berhenti berdetak. Astaga, putri klan Xia ini sebenarnya adalah murid Frozen Cloud Asgard. Tanpa diduga, seorang murid Frozen Cloud Asgard sudah lama berada di kota awan terapung ini. Wajah orang-orang yang memandang Xia Qingyue telah berubah menjadi sangat terkejut dan terpesona. Pandangan orang-orang yang menonton Xia Hongyi juga tiba-tiba berubah. Xiao Yulong berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba-tiba berkeringat dingin. Xia Qingyue sebenarnya adalah murid Frozen Cloud Asgard. Sebelumnya, dia berusaha menganiayanya, tetapi telah diberi pelajaran yang membuatnya berada dalam situasi yang canggung. Hatinya masih menyimpan kebencian itu, tapi ketika dia memikirkannya, kembali hidup dari hal itu seperti memungut apa yang tersisa dari seluruh hidupnya. Mencoba mengambil kebebasan dengan murid Frozen Cloud Asgard, berapa banyak orang di Blue Wind Empire yang memiliki keberanian seperti itu. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan bagaimana Xiao Ce dan Xia Qingyue dipaksa berpisah. Ini adalah rencananya yang dia tawarkan kepada Xiao Kuangyun, sehingga Xiao Kuangyun bisa mendapatkan Xia Qingyue setelah kepergian Xiao Ce, yang gagal total. Jika ini diketahui oleh Frozen Cloud Asgard, dia praktis ditakdirkan untuk mati secara tragis. Dengan keringat dinginnya, Xiao Yulong melihat ke arah wajah Xiao Kuangyun yang tidak berwarna. Jadi ternyata Xia Qingyue secara tak terduga adalah murid muliamu. Ini, junior tidak menyadari hal ini sebelumnya, yang mengakibatkan kesalahpahaman ini. Jika itu adalah murid sekte Xiao Kuangyun tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Tapi Frozen Cloud Asgard berbeda. Frozen Cloud Asgard bukanlah sekte yang berhubungan dengan darah. Murid-murid mereka semuanya perempuan, dipilih dari orang-orang dengan bakat terbaik di antara Kekaisaran Angin Biru. Hasilnya, mereka adalah sekte terkecil dari 4 sekte utama. Namun, mereka masih menduduki peringkat kedua di antara 4 sekte utama, yang dengan jelas menunjukkan tingkat keterampilan mereka yang luar biasa. Bakat setiap murid dalam Frozen Cloud Asgard sangat tinggi, dan tidak ada yang biasa-biasa saja. Masing-masing dari mereka menerima perlindungan Asgard. Jika dia memprovokasi murid-murid sekte Xiao yang posisinya lebih rendah, mungkin itu hanya masalah sepele. Jika dia memprovokasi murid sekte lain, kematian mereka biasanya merupakan akibat yang umum. Tapi untuk memprovokasi Frozen Cloud Asgard, bahkan jika itu adalah murid perempuan tingkat terendah, Asgard tetap tidak mau menyerah, tetap tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dan tidak pernah meninggalkan mereka. Salah paham. Sebaiknya hanya kesalahpahaman saja. Apakah kamu masih akan terus merobek-robek akta nikah muridku? Chu Yueli bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan tidak ada yang berani menatap dengan tajam. Meskipun dia hanya seorang wanita, semua pria yang hadir merasa bahwa dia adalah peri istana bulan. Sebagai orang biasa, mereka malu akan inferioritas mereka dan merasakan kesenjangan di antara keduanya. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk berani melihat lebih dari satu pandangan sekilas. Karena ini adalah kesalahpahaman, bagaimana mungkin orang ini berani? Xiao Kuangyun beralasan dengan tenang, tapi, junior bingung tentang satu hal. Meskipun junior mungkin tidak mengetahui banyak hal, dapat dipahami bahwa peri Frozen Cloud Asgard dilarang untuk bergairah, dan harus menekan keinginan. Mereka tidak pernah diizinkan untuk menikah, namun mengapa Xia Qingyue ini diizinkan? Meskipun seni awan beku Asgard saya memang membutuhkan pengendalian diri dan pantang, itu tidak pernah melarang murid untuk menikah. Qingyue bergabung dengan Asgard saya pada usia 12 tahun tetapi selalu enggan mengikuti saya kembali ke Asgard. Itu hanya untuk menunggu menikahi Xiao Ce pada usia 16 tahun. Itu bukan karena hasrat, tapi hanya karena kebaikan dan komitmennya. Dalam menghadapi kebenaran yang begitu besar dan sifat asli, Asgard saya secara alami tidak akan mencegah hal ini.
Bahkan jika Asgardku melarang pernikahan, ini mungkin merupakan pengecualian terbesar. Tuan Muda Xiao, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Chu Yueli menjawab dengan dingin. Itu diucapkan dengan suara datar, dan setiap huruf tertinggal di telinga seseorang, terbungkus dalam es. Itu membuat hati menderita rasa dingin yang tak terkendali yang tidak membuat seseorang berani memiliki pemikiran yang dapat disangkal. Tidak, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Xiao Kuangyun buru-buru berkata. Dia tidak punya pilihan selain menoleh ke arah Xia Qingyue dan berkata, Perisia, saat itu, aku tidak menyadari bahwa kamu adalah murid Frozen Cloud Asgard. Jika Anda tersinggung, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Status sebagai putra Master Xiao Sekte jelas lebih tinggi daripada murid Frozen Cloud Asgard, namun dengan Chu Yueli di sini, dia tidak punya pilihan selain mengetahui tempatnya. Ini adalah tempat yang sangat terpencil, jadi hanya ada Xiao Mosan, Xiao Ba, dan Xiao Jiu di sisinya. Jika dia membuat Chu Yueli kesal dan membuatnya tidak bahagia, mereka bisa dimusnahkan sepenuhnya dalam perjalanan pulang. Setelah itu, mereka akan hancur tanpa bekas, dan hanya bisa mati sia-sia. Sebelum tiba di tempat pembuangan sampah ini, bagaimana dia bisa mengantisipasi kemunculan tak terduga dari seseorang yang berstatus seperti Chu Yueli? Keinginannya untuk mencelupkan Pai Xia Qingyue sekarang menjadi mustahil dan dia telah menyia-nyiakan setengah hari perencanaannya. Di depan Chu Yueli, dia tidak punya pilihan selain menahan apa yang sejujurnya dia inginkan dan hatinya tertahan dalam penindasan. Saat dadanya naik turun, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Lingqi. Meskipun Xia Tiyue sudah kalah, masih ada satu hal lagi. Chu Yueli akan melindungi Xia Qingyue tetapi dia tidak akan melindungi Xiao Lingqi, orang asing. Kalau tidak, dia akan muncul ketika Xiao Ce diusir alih-alih hanya muncul ketika tatapannya beralih ke Xia Qingyue. Memang benar, sehubungan dengan Chu Yueli, dia hanya menjaga Xia Qingyue. Tentang orang lain yang tidak memiliki hubungan dengannya, dia sama sekali tidak peduli. Selain itu, dia tidak punya alasan dan bahkan lebih sedikit kewajiban untuk ikut campur. Dengan kunjungan pericu, klan Xiao bisa dianggap diberkati dengan cahaya kehadirannya. Jadi, kita harus memulai bisnis yang kita semua lakukan hari ini. Kulit Xia Kuangyun berubah saat tatapannya menunjuk ke arah Xiao Lingqi, jadi sekarang. Xiao Ba, Xiao Jiu. Pertama, tangkap pencuri yang mencuri bubuk pembuka mendalam. Besok pelakunya akan dibawa kembali untuk ditangani Sekte Xiao. Kalimat, besok pelaku akan dibawa kembali untuk ditangani oleh Sekte Xiao. Sekali lagi akan membiarkan orang bodoh memahami alasan yang jelas di balik sandiwara Xiao Kuangyun yang tercela dan tidak tahu malu. Meskipun tuduhan yang dibuat-buat ini telah diungkapkan oleh Xiao Ce di depan semua orang, tuduhan itu ditekan di bawah kemutlakan Sekte Xiao, dan Xiao Kuangyun terus mengeksekusinya tanpa penundaan. Ya, Tuan Muda. Xiao Ba dan Xiao Jiu turun dari peron pada saat yang sama dan mendekati Xiao Lingqi. Guru, setelah melihat itu, Xia Qingyue segera memberi isyarat pada Chu Yueli dengan tatapan penuh arti, berharap dia akan membantu melindungi Xiao Lingqi. Setidaknya, tidak membiarkan Xiao Kuangyun membawanya pergi. Namun, Chu Yueli tetap tidak sadar, dan tidak menanggapi. Ekspresi Xia Qingyue menjadi lebih cemas saat dia menyampaikan permohonannya di wajahnya dan berkata, Guru, Anda juga telah melihat bagaimana Xiao Kuangyun mengincar saya hari ini, Xiao Ce diusir dan harus menderita karena implikasi kami. Sebelum pergi, dia memintaku untuk melindungi kakek dan bibi kecilnya. Saya sudah setuju. Anggap ini sebagai hal terakhir yang akan saya lakukan untuknya. Setelah masalah ini, saya akan segera mengikuti guru kembali ke Frozen Cloud Asgard, tetap di Asgard, dan bermeditasi untuk berkultivasi di jalan yang mendalam. Saya meminta guru untuk memenuhi permintaan ini. Mata Chu Yueli cerah dan sedikit bergerak saat dia menghela nafas lembut.
Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Dalam sepersekian detik, aliran udara dingin tiba-tiba muncul. Xiao Ba dan Xiao Jiu tiba-tiba merasa kedinginan dan menghentikan langkah mereka, tidak berani melangkah lebih jauh. Ada perubahan halus pada kulit Xiao Kuangyun saat dia menarik napas dalam-dalam. Pericu, apa artinya ini? Pericu telah mengkritik keterlibatan Sekte Xiao saya dalam urusan pernikahan murid mulia Anda. Namun saat kami menangani urusan Sekte Xiaoku, Pericu masih berencana untuk campur tangan. Tidak, saya tidak tertarik untuk terlibat dengan urusan Sekte Xiao Anda. Chu Yueli berkata dengan tenang dengan ekspresi acuh tak acuh yang tidak goyah, saya agak tidak terbiasa dengan masalah ini, dan sebagai hasilnya, saya bergerak sesuka saya. Karena kamu mengatakan bahwa ini adalah urusan Sekte Xiaomu, lalu apakah Xiao Lingqi salah satu dari orang-orang Sekte Xiaomu? Xiao Kuangyun menggelengkan kepalanya, tidak. Apa yang dia curi adalah bubuk pembuka mendalam dari Sekte Xiao milikku. Tapi dari apa yang kudengar sebelumnya, bubuk pembuka mendalam adalah hadiah yang kamu bawa dari Sekte Xiao yang telah kamu berikan kepada klan Xiao kemarin. Apa, hadiah yang sudah kamu berikan, sebenarnya masih milik Sekte Xiaomu? Jika perselingkuhan ini menyebar, apakah kamu tidak khawatir diejek oleh orang lain? Chu Yueli berkata terus terang tanpa menahan diri. Xiao Kuangyun segera melebarkan matanya saat dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Xiao Lingqi adalah anggota klan Xiao, bukan Sekte Xiaomu. Bubuk pembuka yang mendalam telah menjadi milik klan Xiao dan bukan lagi milik Sekte Xiaomu. Dalam hal ini, bahkan jika Xiao Lingqi telah mencuri bubuk pembuka mendalam, klan Xiao juga yang akan memberikan hukumannya. Perselingkuhan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sekte Xiao Anda. Chu Yueli mencondongkan matanya dan menatap Xiao Yunhai. Itu hanya sekedar tatapan, namun itu membuat seluruh tubuh Xiao Yunhai bergetar dan tanpa sadar membuatnya memperpendek tinggi badannya hingga setengahnya. Chu Yueli dengan ringan melanjutkan, Tuan klan Xiao, bagaimana Anda menangani situasi di mana pelaku pencurian adalah salah satu anggota klan Xiao Anda? Xiao Yunhai melirik Xiao Kuangyun dan mengatupkan giginya saat dia terpaksa berpura-pura tenang, jika seorang anak dari klan ini bersalah atas pencurian. Hukuman paling ringan adalah isolasi selama 3 bulan di pegunungan belakang. Apa yang dicuri Xiao Lingqi adalah harta penting Xiao Sekte, jadi dia harus diberi hukuman terberat. Seharusnya itu adalah kurungan selama 15 tahun di pegunungan belakang. Dalam 15 tahun itu, dia bahkan tidak diperbolehkan berpikir untuk berjalan setengah langkah melewati ngarai refleksi di gunung belakang. Xiao Yunhai membuang muka dan tidak berbicara lagi. Lalu untuk apa kamu menatap kosong? Kamu tidak akan mengurungnya di dalam ngarai refleksi itu. Wajah Xiao Kuangyun yang tenang dan tenang melolong marah. Meskipun hatinya enggan direndahkan, bahkan jika dia lebih bodoh dari sebelumnya, dia masih mengerti bahwa Chu Yueli telah mempertahankan reputasinya dalam jumlah besar. Kalau tidak, mungkin saja dia akan secara langsung membeberkan tuduhannya, yang pada saat yang sama, akan membuatnya tidak bisa mendapatkan Xiao Lingqi, kehilangan muka paling besar, dan cukup mempermalukannya di depan umum hingga dia tidak bisa melepaskan diri. Meskipun Chu Yueli tidak secara terbuka mengekspos Xiao Kuangyun kepada publik dan tidak mengembalikan kepolosan Xiao Lingqi, hal itu tetap membuat Xiao Lai sangat menghormatinya karena hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Peri 7 awan beku yang bermartabat ini adalah orang yang berkarakter terhormat yang mengambil langkah ekstra untuk seorang gadis kecil dari klan Xiao. Ini dapat dianggap sebagai kebajikan yang ekstrim, bantuan yang besar, dan kebaikan yang sangat besar. Setidaknya, dia telah mencegah mimpi buruk Xiao Kuangyun yang membawa Xiao Lingqi kembali ke Sekte Xiao. Gadis yang aku ajar telah salah arah dan aku telah menipu klan Xiao selama lebih dari 10 tahun, jadi aku harus menderita hukuman berat yang sama.
Kulit Xiao Lai tetap tenang dan dia berbicara dengan acuh tak acuh ketika dia melihat tetua keempat Xiao Cheng yang berjalan mendekat. Di hadapan Chu Yueli, bagaimana mungkin Xiao Cheng berani gegabah? Dia tidak berani mengucapkan satu kalimat pun dan menyerah pada norma-norma masyarakat saat dia memimpin Xiao Lai dan Xiao Lingqi menuju ke arah pegunungan belakang. Meskipun pada akhirnya berakhir dengan kurungan yang menyedihkan selama 15 tahun, Xia Qingyue memahami bahwa situasi yang telah dicapai Chu Yueli adalah batas absolutnya. Jelas sekali bahwa permintaan spontan Xiao Lai untuk dikurung di ngarai refleksi adalah untuk menemani Xiao Lingqi, dan pada saat yang sama, melindunginya dari bahaya. Mungkin dalam hal keamanan, tidak perlu ada kekhawatiran. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tidak punya pilihan selain mengurus nasib mereka sendiri. Dalam hal ini, pada dasarnya tidak ada alasan bagi kami guru dan murid untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah Xiao Lingqi dan Xiao Lai dibawa ke pegunungan belakang, Chu Yueli dengan acuh tak acuh berbicara, "Tuan muda Xiao, setelah Anda meninggalkan Floating Cloud City, saya akan tetap berada di dekatnya. Qingyue, ayo kita berangkat." Kata-kata terakhir yang diucapkan Chu Yueli membuat Xiao Kuangyun diam-diam mengatupkan giginya. "Setelah kamu meninggalkan Floating Cloud City, aku akan tetap berada di dekatnya." Jelas sekali bahwa kata-katanya memperingatkan dia untuk tidak main-main dengan Xiao Lingqi. Meskipun dia hanya mengatakannya demi keselamatan Xiao Lingqi, karena dia ingin melindunginya, tidak dapat dihindari bahwa perlindungan ini akan bertahan sampai akhir. Setelah Chu Yueli pergi bersama Xia Qingyue, Xiao Kuangyun meninju dengan keras dan dengan kejam menghancurkan pegangan kursi. Kursi Grandmaster bergetar karena terkejut dan pecah menjadi potongan-potongan kayu. Dia mendapat kesan bahwa dia akan mendapatkan dua wanita cantik yang cukup cantik untuk menyebabkan jatuhnya kota atau negara bagian, dan tidak menyangka skema ini akan menjadi usaha yang sia-sia. Hasilnya hanyalah pengusiran orang yang tidak penting dan pengurungan dua orang di dalam klan Xiao, ke ngarai refleksi. Itu benar-benar, sepenuhnya, dan secara fundamental berbeda dari hasil yang dia inginkan. Pada saat ini, dia tidak menyadari fakta bahwa dia tidak hanya gagal mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi malah membawa bencana, mirip dengan tenggelam, menimpa dirinya dan seluruh sekte Xiao.